Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa, alhamdulillah pada siang hari ini kita memasuki puasa yang kedua di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam hal ini Bang Mamat mencoba untuk menyampaikan sebuah kisah di mana pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda, di mana pemuda ini pernah ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pemuda ini adalah bukan dari keturunan orang kaya, bukan dari keturunan pejabat atau bangsawan. Bahkan pemuda ini tempat tinggal pun tidak punya. Dia hanya tinggal di masjid dan tidur dengan beralaskan ban bersebelah tangan. Ketika dia ingin minum pun hanya menggunakan air yang ada di kolam masjid dengan kedua tangannya. Tapi di saat ada panggilan jihad, ada panggilan perang, dia berada di barisan terdepan. Bahkan ketika ada panggilan suara azan berkumandang, dia berada di saf terdepan dalam melaksanakan sholat berjamaah. Siapakah pemuda ini? Pemuda ini adalah Julaibib. Pemuda ini memang tidak begitu dikenal di kalangan para sahabat, tapi Rasulullah kenal benar siapa itu Julaibib. Satu ketika Julaibib ditanya oleh Rasulullah, "Ya Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Kemudian Julaibib menjawab, "Ya Rasulullah, siapa yang hendak menikahi putrinya denganku, sedangkan aku orang gak punya." Hari kedua Julaibib ditanya kembali oleh Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, "Ya Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Kemudian Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Ya Rasulullah, siapa yang hendaki menikahi putrinya dengan aku, sedangkan aku bukan keturunan orang kaya." Dan keesokan harinya Julaibib ditanya kembali dengan pertanyaan yang sama, "Ya Julaibib, tidakkah engkau menikah?" "Ya Rasulullah, siapa yang mau menikahi putrinya denganku, sedangkan aku bukan dari keturunan keluarga besar dan pejabat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Julaibib, "Ya Julaibib, pergilah engkau ke rumah sahabatku orang Ansor dan sampaikan salamku pada beliau bahwa aku merestui pernikahan putrinya dengan kau." Kemudian singkat cerita Julaibib datang ke rumah seorang Ansor dan hendak meminang putri dari orang tersebut. Setibanya di rumah, kaum Ansor itu kaget kedatangan si pemuda yang tidak dikenal, bahkan tidak terlihat tampang seorang pejabat atau orang kaya, dengan pakaian yang lusuh dan apa adanya. Tetapi beliau terkejut ketika pemuda itu berkata bahwa dia disuruh atau diperintah oleh Rasulullah untuk bertemu si orang Ansor ini. Kemudian pemuda itu bilang, "Wahai Tuan, saya diperintahkan oleh Rasulullah datang ke sini dan ada salam dari Rasulullah untuk keluarga Tuan. Dan saya diperintahkan dari Rasulullah untuk meminang dan menikahi putri Tuan." Kemudian istri dari orang Ansor itu kaget. "Mana mungkin anakku akan kunikahkan dengan engkau yang anak muda yang tidak jelas asal keturunannya dan tidak jelas keadaannya." Kemudian suaminya pun berkata, orang Ansor itu kepada Julaibib,
ya anak muda, nggak mungkin lah aku menikahkan putriku dengan engkau. Kemudian anak dari orang Ansor itu keluar. Rupanya anak gadis itu mendengar dari dalam perbincangan antara Julaibib dengan kedua orang tuanya. Kemudian si gadis itu keluar, "Ya ayah, ya ibu, tidakkah engkau mengindahkan salam dari Rasulullah? Tidakkah engkau patuh bahwa ini adalah perintah Rasulullah?" Dan si pemuda ini pun tanpa perintah dari Rasulullah tidak akan dia datang untuk meminangku. Kalau memang itu perintahnya Rasulullah, aku ikhlas, aku ridho untuk diperistri atau dinikahi oleh pemuda ini. Dan akhirnya terjadilah pernikahan yang diridhai Allah. Akhirnya Julaibib membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Suatu ketika ada panggilan jihad dari Rasulullah, dan seperti biasa ketika ada panggilan perang pada zamannya, Julaibib selalu ambil dalam baris terdepan menghadapi para musuh kaum muslimin. Dan dalam peperangan itu banyak jatuh korban. Dan akhirnya usai perang, para sahabat coba mendata para korban, baik itu yang luka maupun yang meninggal. Ketika para korban perang itu didata oleh para sahabat, kemudian Rasulullah menanyakan kepada sahabat, "Di mana Julaibib?" Para sahabat kebingungan, siapa itu Julaibib? Tak ada satu sahabat pun yang kenal itu siapa Julaibib. Kemudian Rasulullah mencoba untuk mencarinya. Dan memang tidak ada yang kenal siapa itu Julaibib. Tapi sekali lagi Rasulullah kenal benar siapa itu Julaibib. Ketika panggilan jihad, panggilan perang, dia selalu ada barisan terdepan. Ditemukan Julaibib terkapar meninggal dengan hujaman tombak dan panah. Tetapi di tangan Julaibib pun 7 kaum musuh dibunuh oleh Julaibib. Dan akhirnya jenazah itu diangkat oleh Rasulullah, dipangku oleh Rasulullah, kemudian wajahnya diusap oleh Rasulullah, dan Rasul berkata, "Engkau adalah bagian dariku, aku adalah bagian darimu. Engkau adalah bagian dariku, aku adalah bagian darimu. Engkau adalah bagian dariku, aku adalah bagian darimu." 3 kali ucapan yang luar biasa. Satu penghormatan dari Rasulullah, seorang budak sahaya, seorang pemuda yang miskin, yang tidak punya apa-apa, tapi dia mendapat penghormatan yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, sahabat pillah, ternyata ketika kita ingin berbuat, ketika kita ingin berbuat kepada siapapun, ternyata tidak mesti kita memiliki jabatan tahta, menjadi orang kaya. Siapapun kita, status sosial apapun kita, dari keluarga siapapun kita, kaya atau miskin, bahwa ketika kita berbuat tidak mesti menunggu punya jabatan. Silahkan lakukan. Mau di kegiatan kepemudaan, kegiatan olahraga, seni, budaya, keagamaan, dan lain sebagainya, lakukan. Kalau memang itu yang terbaik, positif untuk kegiatan di lingkungan kita. Tak perlu kita sanjungan dari manusia, tak perlu kita nilai dari manusia. Allah yang maha tahu segalanya, dan Allah yang maha menilai segalanya. Bahwa penilaian manusia hanyalah fata morgana, tapi penilaian Allah itulah yang kekal dan abadi. Terima kasih. Semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Mungkin lebih banyak kekurangan dan kehilafan. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah
puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.